Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai koefisien determinasi dan langkah-langkah menghitungnya menggunakan software RStudio. Nah, koefisien determinasi ini sering muncul di bagian regresi linier. Namun sebenarnya, apa sih itu koefisien determinasi? Nah, koefisien determinasi atau S-square berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar persentase perubahan pada variabel dependen atau terikat, biasanya dilambangkan oleh Y, yang diterangkan oleh variabel bebas atau independen, biasanya dilambangkan oleh X. Sebagai contoh, jika nilai koefisien determinasi atau S-square sebesar 0,64, hal ini berarti persentase perubahan variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas adalah sebesar 64%, dan sekitar 36% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R-square adalah antara 0 sampai dengan 1. Selain itu, terdapat yang dinamakan koefisien non-determinasi. Ini adalah sumbangan faktor-faktor selain variabel bebas terhadap naik turunnya variabel terikat. Nah, koefisien dalam R disebutkan sebagai R-square atau adjusted R-square. Namun, apa sih perbedaan di antara keduanya? Dalam penggunaan R-square atau R kuadrat, nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas, dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R-square. Interpretasinya sama dengan S-square, akan tetapi nilai adjusted R-square dapat naik turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya. Nilai adjusted R-square dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nah, itu dia penjelasan mengenai koefisien determinasi. Sekarang, kita akan mencari nilai S-square menggunakan RStudio. Nah, di sini kita sudah mempunyai data tentang persentase penduduk miskin dan angka kematian balita. Dan data ini saya dapatkan dari website bps.go.id. Nah, dapat dilihat di sini datanya. Nah, di sini kita akan mencari koefisien determinasi, yaitu kita ingin mencari berapa persen persentase penduduk miskin mampu menjelaskan angka kematian balita. Nah, kita langsung saja masuk ke RStudio. Yang pertama-tama kita import dataset terlebih dahulu. Karena data yang saya punya ini berbentuk SPSS, maka saya klik from SPSS. Lalu klik browse, input datanya. Nah, jika sudah terlihat data previewnya, kita klik import. Nah, jika sudah seperti ini, berarti datanya telah berhasil diimport. Lalu, selanjutnya, kita membuat data frame-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menamai data frame-nya dengan st2. Nah, data 2 ini yang saya highlight ini tergantung dari penamaan filenya. Nah, kita ingin mencari koefisien determinasi dan regresi dan koefisien regresinya juga. Jadi kita ketik core, tambah data frame-nya. Oh ya, sebelumnya jalankan dulu ini terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba lihat dulu data frame-nya. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil menjadi data frame. Lalu kita ingin mencari korelasinya. Nah, di sini terlihat korelasi antara persentase penduduk miskin dan angka kematian balita ini sebesar 0,664, yang berarti bahwa hubungannya itu positif.
Lalu selanjutnya kita cari regresi linearnya dengan mengetik del2. Nah, ini penamaannya juga terserah. Nah, AKB BPM miskin ini tergantung dari penamaan variabel yang dibuat. Jadi harus sesuai dengan penamaan variabelnya. Lalu diambil dari datanya itu, data frame yang tadi, ST2. Di sini saya menggunakan nama ST2. Lalu kita ketik summary model reg 2. Model reg 2 ini harus sesuai dengan yang sebelumnya, nama ini. Lalu kita run. Nah, di bagian konsol sudah terlihat perhitungannya yang dapat disimpulkan berdasarkan output di sini. Maka kita bisa melihat model yang terbentuk adalah AKB sama dengan 22,2670 ditambah 2,32 persentase penduduk miskin. Nah, dari koefisien regresi ini dapat kita simpulkan bahwa daerah dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi 1%, maka angka kematian balitanya lebih tinggi 2,32%. Lalu, kemudian untuk uji parsialnya, variabel persentase penduduk miskin signifikan dengan p-value 2,44 10 pangkat minus 0,5 10 pangkat min 5. Nah, lalu untuk koefisien determinasinya kita bisa melihat di bagian multiple S-squared ini di sini. Nah, di situ terlihat bahwa koefisien determinasinya sebesar 0,442, yang berarti bahwa variabel persentase penduduk miskin mampu menjelaskan angka kematian balita sebesar 44,2% dan sekitar 55% lebih dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nah, jadi itu cara melihat koefisien determinasi. Kita bisa melihatnya dengan cara rumus LM ini. Yang pertama kita buat dahulu data frame-nya. Lalu jika sudah seperti ini, sudah terlihat hasilnya di konsol, kita bisa melihat di bagian multiple S-squared-nya atau adjusted S-squared-nya. Oke, jadi sekian video yang dapat saya tampilkan.